Alhamdulillahilladzi birahmatihi yatarahamu ibadihil mu'minun wa bihidayatihi wa taufiqihi yahtaji'ud dhalimun wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Faqalallahu ta'ala fil qur'anil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Ihwatul iman rahimakumullah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita semua yang mana dengan kenikmatan tersebut kita dapat bersilaturahmi, mengkaji beberapa persoalan yang terkait dengan persoalan-persoalan keislaman. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat dijadikan sebagai amalan solihan, amalan mutakabbalan, amalan yang tentu akan menjadi bekal bagi kita pada yaumil mizan. Amin. Ihwatul iman rahimakumullah. Di dalam mukadimah barusan sengaja disampaikan salah satu ayat Al-Quran, tepatnya Quran surat Ali Imran ayat ke-102. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai hamba-hamba Allah yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Ihwatul iman rahimakumullah. Jika kita melihat ayat ini diawali dengan harfun nida atau huruf panggilan, dan yang menjadi munadanya ayyuhallazina amanu. Diterjemahkan ke dalam bahasa kita hamba-hamba Allah yang beriman. Dalam beberapa tafsir dijelaskan, ketika disebut kalimat allazina amanu bisa mempunyai dua makna. Yang pertama, allazina amanu adalah merupakan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala yang dikhususkan kepada umat Nabi Muhammad. Kenapa? Sebab setiap umat Nabi itu mempunyai panggilan yang berbeda. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil umatnya Nabi Musa dengan kalimat al-yahudu, dan memanggil umat Nabi Isa dengan kalimat an-nasoro, dan memanggil umat Nabi Muhammad dengan kalimat allazina amanu. Kemudian yang kedua, kalimat alladzina amanu merupakan sebuah panggilan yang umum dari Allah, tapi untuk makhluk yang khusus. Yang dimaksud dengan makhluk yang khusus di sini adalah manusia. Kenapa manusia disebut dengan kalimat alladzina amanu? Sebab manusia itu adalah merupakan makhluk Allah yang mana nilai-nilai keimanan, nilai-nilai keislaman itu sudah ada pada dirinya. Bahkan jauh sebelum manusia itu diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini. Di dalam ayat lain dinyatakan wa ashadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala. Dan ingatlah kalian ketika kami meminta perjanjian kepada kalian, apakah kalian itu sudah yakin bahwa aku ini adalah Tuhan kalian? Qalu, maka mereka menjawab, bala, benar ya Allah bahwa engkau itu adalah Tuhan kami. Di sanalah yang menyebabkan manusia itu merupakan makhluk Allah yang mana nilai-nilai keimanannya itu sudah ada pada dirinya. Sehingga ketika mereka dilahirkan ke dunia ini, dinyatakan kullu mauludin yuladu alal fitrati fa'abawahu yuhawidanihi au yunasyironihi au yumajjisanihi. Setiap bayi yang lahir ke dunia ini, maka mereka dilahirkan dalam keadaan fitrah atau dalam keadaan keislaman. Fa'abawahu, maka tergantung orang tuanya. Yuhawidanihi, apakah mereka akan diyahudikan, au yunasyironihi atau dinasronikan, au yumajjisanihi, bahkan mungkin dimajusikan. Itu yang kedua. Nah, kemudian kalau kita melihat ayat tersebut, maka di sana ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya tersebut adalah ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Yang dimaksud dengan takwa dalam ayat tersebut adalah ihtiyat, kehati-hatian, ketelitian. Bahkan Imam Abu Bakar Ar-Razi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan takwa di sana adalah al-khauf, rasa takut.
Sehingga beliau menggambarkan bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang akhobtuhu fid dunya wa amintuhu fil akhirah. Yaitu orang yang di dunianya merasa takut dan sehingga nanti ketika dia sampai ke akhirat dia akan menjadi orang yang aman. Artinya dalam kehidupan dunia dia akan senantiasa teliti dan hati-hati. Sebuah perbuatan meskipun mungkin itu perbuatan yang tidak menarik, perbuatan yang mungkin secara diukur secara ukuran dunia itu sesuatu yang merugikan, mengurangi harta, akan tetapi ternyata perbuatan tersebut sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, maka orang yang bertakwa akan berusaha untuk melaksanakan perbuatan tersebut. Dan sebaliknya, ketika perbuatan, meskipun perbuatan itu menarik, banyak orang yang suka, bahkan mungkin menguntungkan secara ukuran dunia, akan tetapi ternyata perbuatan tersebut sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka orang yang bertakwa akan berusaha untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Itu yang dimaksud dengan takwa dalam konteks ayat tersebut. Nah, kemudian selanjutnya, kalau kita melihat ayat tersebut, kalimat takwa disifati dengan kalimat haqqa tuqatihi. Artinya takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Maka bagaimanakah yang dimaksud dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa tersebut? Dalam tafsir Ibnu Katsir jilid ke-1 halaman 425 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan haqqa tuqatihi itu ada 3. Yang pertama, ayyuto'a fala yu'so. Hendaklah kalian menjadi orang yang senantiasa taat kepada Allah, jangan sampai menjadi orang yang maksiat kepada Allah. Selanjutnya yang kedua adalah wa ayyuzkaro fala yunsa. Hendaklah kalian menjadi orang yang senantiasa mengingat Allah, jangan sampai kalian menjadi orang yang melupakan Allah. Dan yang ketiga, wa ayyuzkaro fala yukfaro. Hendaklah kalian menjadi orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah, jangan sampai menjadi orang yang kufur kepada Allah. Jadi yang pertama, haqqa tuqati itu adalah ayyuto'a fala yu'so. Hendaklah kalian menjadi orang yang taat, jangan sampai maksiat. Sebab mungkin ada orang yang dalam keadaan tertentu dia taat kepada Allah, tapi dalam keadaan yang lain pun dia menjadi orang yang maksiat kepada Allah. Istilah anak muda STMJ, sholat terus maksiat jalan. Jadi ketika kesempatan untuk taat, tapi ketika ada kesempatan untuk maksiat pun maka dia melakukan kemaksiatan. Yang kedua, wa ayyuzkaro fala yunsa. Hendaklah mengingat Allah, jangan sampai melupakan Allah. Sebab seringkali ingat dan lupa itu terbatas dengan ruang dan waktu. Ada kalanya orang ketika dia sedang sholat, ketika dia sedang berzikir, dia ingat kepada Allah, akan tetapi ketika dia melakukan aktivitas keduniaannya, terkadang menjadi orang yang lupa akan Allah. Contoh misalnya, seorang pedagang, dia itu suka sholat, dia itu suka saum, akan tetapi dia berani mengurangi timbangan. Itu menunjukkan bahwa ketika dia sedang sholat, sedang saum, dia ingat kepada Allah, akan tetapi ketika dia sedang berniaga, maka dia melupakan Allah dan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Dan yang ketiga, wa ayyuzkaro fala yukfaro. Hendaklah kalian menjadi orang yang senantiasa syukur kepada Allah, jangan sampai kufur kepada Allah. Syukur itu dalam sebuah ta'rif dinyatakan wad'u syai'i ala ridhoihi, menempatkan sesuatu sesuai dengan keriduan yang memberikan sesuatu tersebut. Sementara kufur sendiri satu syai'i wa taghituhu, menutupi sesuatu kemudian menyelimutinya. Jadi artinya terkadang syukur dan kufur itu ada pada batasan situasi dan kondisi tertentu. Ada orang yang ketika Allah memberikan ketetapan-ketetapan sesuai dengan harapan menjadi orang yang syukur. Akan tetapi ketika Allah menguji dengan sesuatu yang tidak diharapkan, dia menjadi orang yang kufur. Dan sebaliknya, ada orang yang ketika Allah menguji dengan sesuatu yang tidak dia sukai dengan musibah, dia menjadi orang yang syukur kepada Allah. Akan tetapi ketika dia diberikan keuntungan, kebahagiaan, terkadang dia menjadi orang yang kufur kepada Allah. Itulah yang dimaksud dengan kalimat haqqa tuqatihi. Dan di akhir ayat tersebut dinyatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Yang dimaksud dengan ayat ini adalah dalam tafsir tersebut dijelaskan bahwa kita disuruh menjaga hafidhu ala amalikum limautikum. Jagalah amal-amal kalian sebab kalian akan diikuti kematian kalian. Artinya kita harus menjadi orang yang senantiasa taat kepada Allah, jangan sampai maksiat kepada Allah. Sebab khawatir justru ketika kita mati, kita dalam keadaan sedang maksiat.
kita pun harus senantiasa ingat kepada Allah, jangan sampai menjadi orang yang melupakan Allah, sebab khawatir justru kita mati ketika kita sedang melupakan Allah. Dan begitupun kita harus menjadi orang yang senantiasa syukur kepada Allah, jangan sampai menjadi orang yang kufur kepada Allah, sebab tidak menutup kemungkinan malakal maut datang justru ketika kita sedang kufur kepada Allah. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Tafsiran dari Quran surat Ali Imran ayat ke-102 ditafsirkan dalam kitab tafsir Ar-Raji dan tafsir Ibnu Katsir. Mudah-mudahan modal iman kita sebagai manusia, terutama kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, bisa kita tingkatkan menjadi sebuah ketakwaan dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Ketika ajal menentukan kita, maka kita sedang dalam keadaan taslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri saja dengan doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.